almarhum juga, almarhumah Haji Halifah, Halira Hafili Halifah. Kadang tulis pahalanya almarhum. Belum ketika kuliah bukan kayak siapa? Syukri Buhari. Syukri Buhari SPD MPD. Syukri Buhari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita panjatkan karena baru saja kita telah melaksanakan sholat isya secara berjamaah, dan insyaallah sebentar kita akan melanjutkan dengan bersama-sama melaksanakan sholat sunnah tarawih. Jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah berada di malam yang ke-16 Ramadan. Dan insyaallah sebentar kita akan melaksanakan qunut, yaitu pada saat salat witir. Kemudian pada malam hari ini yang akan membawakan ceramah tarawih yaitu Bapak Ustaz Syukri Buhari SPDI MPDI. Sedangkan untuk penceramah besok malam insyaallah akan diantarkan oleh Bapak Ustaz Alwis LC MHI. Kemudian ada pun isi dengan tarawih kemarin malam yaitu sebanyak Rp817.000. Kemudian isi dengan subuh Rp308.000, jumlah Rp1.125.000. Jumlah keseluruhan isi dengan tarawih dan subuh dari mulai malam yang pertama Ramadan sampai dengan kemarin malam yaitu sebanyak Rp21.648.500. Selanjutnya kami sampaikan juga jadwal imsak kemenangan untuk besok jatuh pada pukul 4.43, waktu subuh pada pukul 4.53, dan waktu berbuka atau maghrib pada pukul 18:22. Kemudian ada pun nama-nama yang akan memberikan hidangan buka puasa untuk besok. Yang pertama Sandi Blok D nomor 21, kemudian Wafir Blok D nomor 22, Haji Sudirman Blok D nomor 23, kemudian Agus Salim Kios Barat nomor 29, Ambotuo Kios Barat nomor 28, kemudian Muhammad Said Kios Barat nomor 30, Aris Anto Kios Barat nomor 27, kemudian Hajja Norma Afifah Kios Barat nomor 26, Marding Kios Barat nomor 25, kemudian Haji Muhammad Ilyas Kios Barat nomor 23, dan yang terakhir Sapri Kios Barat nomor 24. Itulah nama-nama yang akan memberikan hidangan buka puasa untuk besok di hari yang ke-16 Ramadan. Dan bagi bapak-bapak dan ibu yang memberikan hidangan buka puasanya tadi sore, kami dari pengurus dan panitia tak lupa mengucapkan banyak terima kasih. Kemudian pada malam hari ini, alhamdulillah kembali panitia menerima sumbangan yang pertama, sumbangan pahalanya untuk almarhum Deng Sadam bin Hadang sebanyak Rp500.000. Kemudian sumbangan pahalanya untuk almarhum Haji Sira bin Haji sebanyak Rp500.000.
Kemudian sumbangan pahalanya untuk almarhumah Den Saturia binti Laju sebanyak Rp500.000. Kemudian sumbangan pahalanya untuk Haja Nurdalia binti Ambutan sebanyak Rp500.000. Kemudian sumbangan pahalanya untuk almarhum Tori bin Bande sebanyak Rp500.000. Kemudian sumbangan pahalanya untuk almarhum Haji Muhammad As'ad bin Sainon sebanyak Rp500.000. Kemudian sumbangan pahalanya untuk almarhumah Haji Halifah sebanyak Rp500.000. Ya, terima kasih atas seluruh sumbangannya. Mudah-mudahan sumbangan dari bapak-bapak dan ibu-ibu senantiasa mendapatkan pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah salat tarawih yang sama-sama diundang Allah Subhanahu wa taala, kami juga sampaikan bahwa di masjid kita ini, Masjid Jannatul Firdaus, terdapat UPZ, yaitu unit pengumpul zakat. Adapun ketentuan untuk zakat fitrah menurut Basnas Kota Makassar, untuk kelas 1 sebanyak Rp56.000 per jiwa dan paling tinggi. Kemudian berasnya kategori beras cemara, saritani, kristal, selebes, pandan wangi dan sejenisnya. Kemudian untuk kelas 2 Rp48.000 per jiwa, ini menengah, meliputi beras mutiara, beras mati, beras kemas, ciliwung dan sejenisnya. Kemudian untuk kelas 3 Rp40.000 per jiwa, ini kelas terendah, sejenis beras Bogor, berlian, cisadane, mawar dan sejenisnya. Jadi sekali lagi kami sampaikan kepada jamaah maupun warga kompleks Pasar Panampu dan sekitarnya yang ingin mengeluarkan zakat fitrahnya melalui UPZ Masjid Jannatul Firdaus bisa mengantarkan langsung ke masjid. Ada takaran liternya beras, untuk beras yaitu 4 liter. Kemudian kalau berupa uang disesuaikan dengan harga beras yang dikonsumsi setiap harinya. Dan adapun waktu penerimaan zakat yaitu setelah zuhur, setelah salat asar dan setelah salat sunat tarawih. Kemudian kami juga informasikan bahwa petugas yang bertindak sebagai penerima zakat, yang pertama Ustadz Muhammad Asfar Asad, kemudian Ustadz Muhammad Alwi, dan yang ketiga Bapak Haji Muhammad Alia. Jadi sekali lagi kami sampaikan kepada jamaah maupun warga kompleks Pasar Panampu dan sekitarnya, bagi yang ingin berzakat fitrah bisa mengantarkan langsung ke masjid. Jamaah salat tarawih yang sama-sama digunakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya mari kita bersama-sama mendengarkan ceramah tarawih yang akan diantarkan langsung oleh Bapak Ustaz Syukri Buhari SPDI MPDI. Sekian dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijepit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tabaddama wa batallatil uruq wa thabatul ajru insyaallah ta'ala, amin. Alhamdulillah, tamat waktu, temelebiku jamaah salat tarawih yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan risanai
bilang pepatah Arab, ini malam zahabu nisfu wan nisfu zahabun. Maksudnya apa? Betuanna 15 pertama ini tiba 15 yang kedua zahabun, betuanna ulaweng, emas. Maksudnya apa? Insya Allah mulai ini malam sampai detik-detik terakhir tenapodai wadiki istiqamah paling marapo ibidata untuk kemudian sembah sujud menerima alik berena dia senge ular ramalan. Insyaallahu amin. Temelebiku tematuaku jamaah salat tarawih yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, enggak panjang. Ada satu ayat dalam Quran yang sangat istimewa Bapak Ibu. Magai mekulingi naulang pengallahu Subhanahu wa taala di dalam surah tersebut. Sebut saja makadai ayat nafallahu taala fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang engkau dustakan. Bapak Ibu sekalian, ayat ini aku monro tepa di dalam Quran dikasih nama surah Ar-Rahman jemaah. Magai telah surah Ar-Rahman. Surah Ar-Rahman, kata Rahman terambil dari salah satu dari 99 asma Allah, maka dikasihlah nama itu surah, namanya Ar-Rahman. Pertanyaan kedua adalah kalau kita mau cari pasangannya, maka pasangannya sifat rahmannya Allah, maka sebutlah pasangannya adalah sifat rahimnya Allah jemaah. Pertanyaannya lagi, tegi diruntu yer pemasena pengallahu Subhanahu wa taala dia senge rahimnya Allah jemaah. Maka jawabannya tidak ada yang lain ketika manusia, sang cabang manusia sudah ditiupkan ruh di dalam rahimnya seorang ibu atau perempuan, maka disitulah dimulai asal muasal penciptaan Allah, dan kita sudah pertama kali mendapat pemase langsung aku Allah Subhanahu wa taala jemaah. Mari kita tinggalkan itu, kita kembali Ar-Rahman. Itelai Ar-Rahman juga pemase yang bagaimana jemaah? Jawabannya tidak ada yang lain adalah kalau kita bicara rahmannya Allah, kasih sayangnya Allah, maka tidak ada kemudian yang istimewa ya rega dia sengi selengi dek na seleng mau sembah sujud kepada Allah kafir tetap runtuk dia sengi rahmannya Allah jamaah. Kalau begitu kenapa demikian? Jawabannya tidak ada yang lain, karena Ar-Rahman memang tempatnya hanya di dunia jamaah. Maka kita yang sembah sujud, kita berhak dapat pemase kedua setelah kita tinggalkan dunia yang fana ini menuju di akhirat kelak. Ia narodia ditela rahimnya Allah jamaah. Mari kita lihat maka daya ayat nafang Allah Ta'ala fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Napa mulai ada nafang Allah Ta'ala maka fa yang dalam uslub bahasa Arab itelai dia senge al-istifham jamaah. Aga beton istifham makutane pang Allah Ta'ala tigai alai jelo kenga. Kalau begitu pertanyaan yang seperti ini kalau sifatnya datangnya dari atas, tujuannya untuk menyapa yang paling rendah kita manusia, maka sejatinya pertanyaan itu tidak membutuhkan jawaban jamaah. Maka inilah yang berlaku namanya at-taqrir, ketetapannya langsung peng Allah Ta'ala jamaah. Tidak boleh tidak, terima saja. Alai, nikmatku, de nama kedapang Allah Ta'ala, fabi ayyi ni'matun, yang mananya nikmatku,
Dijawab oleh guru Profesor Dr. Quraish Shihab dalam tafsirnya kasih penjelasan. Yasengi alai terambil dari akar kata bahasa Arab, dari akar kata ilyi, betuang adanna makeda puncak dari segala kenikmatan puraina lakki Allah Subhanahu wa taala kepada kita manusia jamaah. Pertanyaan mendasar terakhir 2 menit lagi. Pertanyaan mendasar tegaina ya roh jamaah. Jawabannya adalah kalau kepada seorang yang penuntut ilmu lolongan dia sepat disengeng nanti ilmunya itu bermanfaat ya rega dia sengi nikmat kepadanya kalau ilmu itu mampu ditransfer, diajarkan kepada orang lain jamaah. Di sisi yang lain, aku diasengi pedagang pengusaha, nanti kemudian usaha dagangannya itu berlaku yang namanya nikmat, runtuk tongot diasengi cuang. Kalau kemudian dari hasil sisa laba yang didapatkan, baik kotor maupun bersih, pura napasu di jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Itulah tadi disampaikan panitia. Dia harga dia sengesek fitara ataukah kemudian zakat mal jamaah. Silahkan pilih. Terakhir sekali, kuma makedai pengallah taala nikmat yang mana lagi yang kalian tegaina nak kena. Al jin wal ins. Tidak ada yang lain yang dimaksud dituju oleh ayat itu adalah bangsa jin dan manusia. Kenapa demikian? Sebuah riwayat Allah bilang, mali sukutum lil jins. Kenapa engkau diam terhadap bangsa jin? Ketika sampai Rasulullah membaca surah Ar-Rahman sampai ayat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka manusia di depan para sahabat tidak ada yang berani kasih naik kepalanya mau menjawab ini ayat jamaah. Nah kalau bangsa jin bilang bangsa jin, betul ya Allah, aku bersaksi segala puji bagimu, tidak ada nikmat yang kami pernah dustakan di hadapanmu ya Allah. Magai jamaah. Belum pakai melelun dia sengelino. Hati-hati. Kalau begitu tidak ada akhir daripada tujuan kehidupan itu mencari yang namanya nikmat di hadapan Allah. Kalau kemudian tukadziban tidak mengingkari ya rega dia sakari dia sengepak berena pang Allah Subhanahu wa taala. Taruni terima itu sudah nasib catatan takdir kita hidup di dunia. Terakhir sekali ya rega dia senge tadi sedekah apa dan seterusnya disampaikan pembawa takjil. Baru kemudian berberkah itu kalau nak umumkan ini pengurus di sini maksudnya apa? Ketika diumumkan nama-namanya itu tadi penyumbang dan seterusnya, maka itulah jalan keberkahan bagi sedekah kita. Demikian apa yang kami sampaikan. Tenapodo mak baraka ya rega dia senge sisa terakhir 15 kedua kita sama-sama beristiqamah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.